Gimana tadi? Yang tadi loh, yang tadi. Jika kalian ingin menjadi pemimpin, siaplah untuk dibenci. Jika tidak ingin dibenci. Welcome to Berkutir Pods Nuansa. 3, 2, 1, let's go! Halo Berkutarians, kembali lagi bersama saya Mei. saya Teguh dalam acara Berkutar Pods Nuansa. Berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, Berkutarians dan Pak Teguh, nah kali ini kita sudah, nampaknya kita nggak hanya berdua ya kali ini ya. Karena di samping Pak Teguh ada siapa sih? Aku nggak kenal deh. Ada salah satu narasumber yang tamu undangannya itu berperan di salah satu kampus Universitas Sumpitra. Oh, jadi salah satu orang yang berperan di kampus kita. Ya, betul sekali. Pak Teguh udah kenal? Kalau saya sendiri udah kenal sih. Kalau Bu Mei sendiri? Kalau aku sih belum kenal. Berarti tak kenal? Maka sayang. Berarti Makanya supaya sayang kita harus perkenalan dulu. Sebelum perkenalan, kita sapa dulu aja nih. boleh Ya, kita tapi sapa. sebelum disapa, kayaknya ini silau deh. Oh iya, ada yang kita lucu juga nih kayaknya. Kok suaranya supaya lebih maksimal, supaya Berkutarians juga Ya, dan enak kita juga mendengar kita ya. kita juga Jadi udah stereo kan nggak ya? apa-apa. Oke ya. Oke, kita sapa dulu aja ya Bu. Selamat datang kepada narasumber kita. Selamat datang. Di acara program kita. Ini nggak apa-apa dibuka juga ya, supaya ketampanannya lebih terlihat ya Berkutarians. Ya, makasih. Oke, gimana nih Bu? Katanya kan Bu Mei belum kenal nih. Iya nih aku belum kenal Ya siapa udah, ya. silahkan diperkenalkan dulu aja sama Bu Mei. Untuk abangnya silakan memperkenalkan diri, apa aku tanya-tanya nih. Tanya-tanya dulu. Perkenalan dulu aja, tapi kalau misalkan kurang lengkap perkenalannya nanti tambahin Nanti sama aku Bu Mei. kepoin ya. Oke. Silakan ya abangnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya namanya Alia ya. Oh, Abang Alia. Bang Alia, ya lanjutkan. Apalagi nih? Oh, namanya Abang Alia. Abang Alia di sini itu kan tadi kata Pak Teguh katanya salah satu orang yang berperan penting di Nah, kampus betul kita. sekali. Nah, Bang Alia ini berperan sebagai apa sih gitu di kampus kita ini? Punya jabatan kah atau apakah? Nah, Ya, kebetulan saya diamanahin sama teman-teman, sama ketua juga untuk mengemban amanah, yaitu menjadi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketua DPM Ketua Berkutarians. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Wow, berarti yang ada di samping kita ini tuh emang Pemimpin. seorang seorang leader. pemimpin. Sesuai dong dengan tema kita kali ini, the power of Leader. lah, Oke, betul mantap. banget, the power of leader. Berarti Sebelum melangkah jauh nih, boleh tahu gak Bang Alia itu, Bang Alia kan ya? Ya. Bang Alia. Jurusan di Universitas Saputra itu jurusan apa dan semester berapa? nah, iya betul. Saya dari Teknik Elektro semester 6 sekarang ya, karena kemarin udah UAS juga. Semester 6. Semester 6. Oh. Iya. Berarti bentar lagi dong ya. Kita baru semester berapa? Kita mah baru semester 1. Oh, masih jauh dong ya. Oke, Bang Alia kan selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, kita tanya-tanya tentang ini aja deh. Nah, kita kan temanya kita The power itu of aja, leader. The power of leader. Nah, kalau sebelum melangkah jauh pertanyaan tentang leader, kita pengen tahu dulu dong. Kan tadi aku udah tahu nih namanya Bang Alia, Ya. semester 6, Teknik Elektro Kita sebagai mau Ketua DPM. Kita mau bertanya tentang itu DPM. Nah, DPM itu apa sih kalau di Nusa Putra itu? Ya, Perannya. Kalau DPM sendiri ya, kalau di Nusa Putra itu sebagai lembaga legislatif. Nah, kalau di Indonesia itu bisa disebutnya DPR ya. Oh, kayak DPR. Oh, kayak DPR Oh, berarti. yup. Ya, tugas fungsinya itu yang intinya itu ada 3. Nah, apa aja tuh yang fungsi pertama DPM? Itu fungsinya itu legislasi, yaitu sebagai pembuatan ataupun perancangan undang-undang. Rancangan undang-undang. Undang-undangnya undang-undang seperti apa nih kalau di kampus kita? Kalau di kampus kita nih biasanya kita sebut itu PO ya, pedoman organisasi. Pedoman organisasi. Ya. Pedoman Apa? organisasi. Organisasi. Nah, yang dimana PO itu adalah panutan ataupun jalannya organisasi itu. Di kampus ini? Iya, Jadi kalau- kayak acuan lah gitu ya, Iya, kayak betul. UUD-nya kalau di Indonesia Iya. tuh Oh, seperti undang-undangnya itu berarti ada aturannya juga dong Iya, ya di betul. kampus kita itu. Nah, Bang Alia sendiri nih menjadi ketua, apa sih alasan menjadi ketua itu? Ketua DPM lagi? Wah, kalau alasannya sih saya kan pengen nih ngembangin juga potensi diri sama Wow. melihat kampus juga nih, kayaknya seru deh jadi Berarti ketua. emang abang tuh emang ada jiwa leadernya tuh emang udah ada gitu ya? Iya. Wah, berarti sama kayak kita nggak? Itu dulu. itu dulu.
Kita beda lagi kalau udah di kampus. Oke, selain itu kan jadi sebagai ketua itu kemauan sendiri kah atau mungkin hanya amanah dari selain amanah juga dari mahasiswa, kemauan sendiri atau emang terpaksa? Atau misalnya gitu? kata temen nih, misalnya Bang Alia jadi ini deh, jadi ketua DPM nanti kita itu dukung. sebagai tuntutan, itu merasa tuntutan gak sih? Ataukah emang real gitu atas dasar kemauan hati kita? Ya awalnya sih saya nggak ada niatan ya untuk memimpin sebuah organisasi yang tinggi ini, namun ketua saya juga punya pembimbing yaitu ketua himpunan saya nih. Ketua himpunan. Saya percaya nih kamu bisa ngebimbing lembaga yang tinggi di kampus. Jadi berarti sudah dipercayakan. Ya, motivasinya itu berasal dari luar gitu ya motivasinya. Nah, setelah menjadi ketua itu sampai saat ini merasa beratkah atau merasa menyesalkah atau sejauh ini? Masa nyesel sih? Kalau nyesel dia nggak bakal bertahan. Takutnya kan. Oh iya. Ya kalau dibilang nyesel ya enggak juga, soalnya jadi ketua tuh seru juga. Seru. Iya, bisa. Wah kita tuh dipandang lah awalnya. Wah, tapi kan nah juga kita juga dikenal sama teman-teman. Wah, lebih famous gitu ya. Iya. Ya nggak pansos juga tuh. Iya benar. Tapi kan namanya ada suka pasti ada duka. Iya. Nah itu kan tadi keuntungannya berarti kita dikenal seperti inilah pokoknya ya gitu kan. Iya. Punya jabatan juga pastinya lebih inilah gitu lebih famous kan tadi. Pasti kan ada dukanya juga. Nah kira-kira untuk dukanya sendiri itu seperti apa sih? Ya, boleh pasti ada nih. Sedikit. Oh sedikit. dan banyak. Wah berarti lebih banyak sukanya ya jadi ketua itu. Jadi gini nih, kalau jadi pemimpin tuh pastilah kalau dibenci itu pasti. Wah, dibenci itu tuh ya, cobaan. merasakan. Kita merasakan nggak? Ya. Sangat. Tapi kalau pengen disukai semua orang itu jangan jadi pemimpin, jadi tukang es krim aja. Mantap. Wah, ini Jika tidak apa tadi ulangi? Ya jika Tidak mau ya, disukai. Gini, jika nggak mau disukai jadi tukang es krim. Semua orang suka es krim gitu ya? Iya gitu. Jadi kalau jadi pemimpin mah disukai juga pasti banyak. Pasti ada yang suka ada yang enggak ya namanya hidup. Gitulah jadi pemimpin. Namun ketika jadi pemimpin mental kita jadi mental baja. Berarti Berarti ini salah satu melatih mental kita juga ya? Iya. Sebelum masuk ke dunia masyarakat organisasi. juga kita sudah siap di dalam dunia mahasiswa. Sudah punya bekal gitu berarti. Iya gitu. Mantap banget. Sahabat berputerian nih, jika Anda berminat untuk menjadi bukan berminat ya, ingin menjadi seorang pemimpin harus siap dibenci, betul gak Bu? Iya pokoknya harus siap mental, mau cewek mau cowok itu bener-bener mental kita itu yang penting tuh kita konsisten sama prinsip, bener gak? Betul banget. Nah Betul banget. kalau menurut Bang Alia sendiri nih, figur pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Pemimpin yang baik itu ya menurut saya ya fans saya juga yaitu Rasulullah gitu. Nah dia adalah fans saya itu. Mantap. Saya fans banget sama dia, sama beliau ya. Ya. Nah, dia itu bisa menempatkan emosinya. Berarti dia itu tahu kapan dia marah, kapan dia untuk lembut, dan dia juga tahu bagaimana mengetahui sifat-sifat teman-temannya. Berarti kita kalau jadi pemimpin itu harus tahu gitu sifat-sifat anggota kita. Ya, berarti hafal dulu lah karakter setiap orangnya itu. Tahu di mana tempatnya kita marah, kita lembut. Berarti nggak semua pemimpin itu keras, tegas, menyeramkan gitu ya? Ya, betul banget. Berarti Bang Alia juga ada sisi lembutnya gitu ya? Iya, ya saya juga kan kalau menurut antropologi mah kadang romantis, kadang humoris juga. Romantis. Ngomong-ngomong romantis aku jadi kepo deh. Bang Alia masih jomblo gak sih? Ya kalau statusnya mahasiswa aja. Mahasiswa. Statusnya mahasiswa. Status mahasiswa, betul juga sih emang. Oh iya, Bang Alia kan mahasiswa nih. Ini juga gak lewat jalur apa sih masuknya? Saya tuh masuknya jalur beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa santri. Saya pesantren dulu nih di asrama pesantren. Berarti asrama dulu ya soalnya. Santri nih. Santri ketua lagi. Aduh. Idaman para cowok nih. Ya Oke, udah nih tentang ketua nih. Kita ngebahas tentang ke DPM ya. DPM itu kan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, kita membahas dunia Universitas Nusa Putra. Nah, kalau boleh tahu nih, gambaran selama ini proker Bang Alia sama tim Bang Arya ini 1 tahun ke depan, 1 tahun berarti ya? Iya. Ya 1 tahun ke depan itu apa sih? Periode 1 tahun. Ya jadi kita tuh sedang perencanaan, sedang merancang juga pedoman budgeting. Budgeting tuh kayak gimana?
Jadi keuangan di Nusa Putra itu untuk Ormawa itu setiap ya kayak jurnalis nih. Organisasi mahasiswa gitu ya. Oh jadi kayak menampung organisasi-organisasi yang di kampus ini gitu ya? Iya menampung namun dalam segi keuangannya. Oh segi keuangannya keuangan juga? Seperti apa tuh contohnya? Nah jadi misalnya nih setiap organisasi itu punya kartu ATM ataupun debit ya kalau bisa dikatakan. Nah mereka itu kan banyak nih program kerjanya. Ya, betul. Nah kita pungut juga biaya dari setiap mahasiswa. Dari semua mahasiswa ya kurang lebih kita memiliki mahasiswa itu 3.500-an. Wow. Dari semester 1 sampai semester 8 sampai semester 8. Total seluruhnya? Ya total seluruhnya itu kurang lebih 3.500. 3.500. Nah di mana kita itu akan adanya pengumutan yang dinamanya uang kemahasiswaan ataupun uang organisasi. Nah alokasinya dana itu kan untuk dibagi-bagi juga ke setiap HMJ, Ormawa lah semua kampus gitu. Jadi rata gitu ya? Iya. Apakah misalnya di budget nih misalnya untuk UKK ini sekian atau misalnya disesuaikan dengan ada patokan mungkin ya? Betul. Ya untuk masalah pembagian budgeting itu kita persentase ya. Jadi Persentase. ya bukannya misalnya nih anak manajemen kan banyak sedangkan anak mesin sama elektro itu kan sedikit kuantitas dan kualitas itu kuantitasnya sedikit. Nah jadi kita tuh menyamaratakan semua karena kita juga akan mengungut biaya di anak karyawan. Ya jadi bukan masalah kualitas bukan masalah kuantitas namun semua akan disamaratakan Disamaratakan gitu. berarti budgetnya. Iya. Berarti itu salah satu perencanaan program kerja DPM ya? Iya. Terus selain itu? Ada berjalankah atau problemkah, ada kendalakah? Atau masih dalam proses menjalankan gitu itu? ya? Ya untuk pembuatan PO itu saya targetkan 2 tahun bisa sih. 2 tahun. Iya. Berarti kalau kan ini ngejabatnya 1 tahun, Iya. ini 2 tahun, nah gimana tuh? Ya mungkin nanti akan ada pengganti saya untuk melanjutkan ya. Jadi ini tuh program baru atau memang sebelumnya sudah ada atau seperti apa? Sebelumnya itu baru ada perencanaan doang. Jadi Perencanaan belum saja. ada actionnya gitu Iya, ya? nah sekarang itu sudah melakukan pengkajian. Kita juga akan melakukan pengkajian. Jadi setiap dosen bikin itu. prokernya itu nggak sembarangan ya Iya. pastinya ya. Berarti bikin program kerja itu nggak sembarangan. Berarti harus Iya. ada planningnya, terus ada tadi kayak penelitian. Jadi dikaji dulu Iya. gitu ya proker ini tuh fungsinya apa. Tidak sembarang membuat Nah, program kerja. betul gitu ya. banget. Apalagi ini kan dunia mahasiswa, dunia Iya. kampus sangat sensitif. Apalagi Ya. mahasiswa tuh kritis. Apalagi bener nggak sih? DPM nih, DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa pasti sering rapat atau sering mengadakan kumpulan diskusi-diskusi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di kampus ini. Betul. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, selain perencanaan proker itu ada lagi gak sih yang menjurus ke mahasiswaan banget gitu? Selain kan tadi fokusnya kita ke ormawa-ormawa ya. Nah, untuk kemahasiswaan untuk mahasiswa gitu. Nah, untuk mahasiswa kita memiliki namanya tuh advokasi ya. Advokasi itu apa nih? Itu adalah sebagai lidahnya mahasiswa. Jadi ketika ada mahasiswa yang ada keluhan, nah kita itu maksudnya tuh ke advokasi. Nah, Ya, terus paham, kalau paham. misalnya ada mahasiswa nih yang punya keluhan, nah untuk menyampaikannya itu seperti apa? Apakah misalnya menemui Bang Alia atau nge-DM atau ngechat gitu atau misalnya harus ke siapa dulu atau Apakah harus seperti apa nih? didiskusikan langsung atau seperti apa? Nah, banyak ya sih keluhan seperti sekarang juga nih, keluhannya kan SPP terlalu mepet nih. Nah, jadi untuk masalah keluhan-keluhan tentang kampus sama birokrat itu kita itu masuknya ke advokasi dulu. Nah, Jadi ada pihak advokasinya khusus. Ada jalurnya kayak dulu divisinya berarti. gitu ya? Iya, ada divisinya Iya. kayak. Nah, itu siapa tuh yang berperan? yang berperan di advokasi itu yang diketuai itu sama si Rahmatillah anak TI nih. Nah, ada juga Berarti anak dia nih yang hukum. dia yang menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu di bagian advokasi itu ya? Iya gitu. Ada juga 4 orang sih teman-temannya. Nah, tapi saya bertanggung jawab tuh memberikan tanggung jawabnya ke Lebih Rahmatillah. ke dia Rahmatillah gitu. gitu. Oke. Supaya ada satulah ketuanya. Tertampung yang mengkoordinirnya gitu Iya, ya. gitu. Terus masuk ke Abang nih. Iya. Nah, terus setelah masuk ke Abang nih dari divisi advokasi ini tuh terus kayak gimana tuh? Nah, kalau emang masalahnya urgent banget nih, kita tuh nggak bisa diselesain dengan diskusi. Nah, barulah kita ajukan audiensi sebagai nantinya akan Berarti akan adanya kebijakan. berproses ya kebijakan. Iya. Oh, berarti Abangnya langsung nih ke pihak kampus lah gitu kan? Iya, gitu. Dari keluhan mahasiswa ini tersampaikannya. Kalau gitu mah untuk audiensi supaya ada hasil yang kita
yang diinginkan menangkan gitu. Oh gitu ya. Terus apa lagi nih Bang? Terus ini Bang, selain SPP nih, keluhan apa lagi sih yang yang disampaikan oleh mahasiswa kepada yang DPM? masuk nih selama inilah. Apalagi ini kita belajar COVID nih, kita semester 1 belum pernah merasakan kalau ke kampus sih nggak aneh ya, karena kan ada organisasi juga. Tapi kan kalau yang lain yang nggak ada nggak sih keluhan lain dari mahasiswa tentang pembelajaran online ini? Oke ya, jadi teman-teman mahasiswa itu kebanyakan tuh kan kemarin tuh sosialisasinya mabimnya tuh online. Betul. Nah jadi banyak hal yang nggak disampaikan ataupun nggak tersampaikan. Nah jadi untuk teman-teman juga harus tahu bahwa satu SKS itu bukan hanya 45 menit ataupun 50 menit. Gimana tuh? Tapi untuk pembagian SKS sendiri ya, satu SKS itu artinya 150 menit. Satu SKS 150 menit. Ya, dibagi 3 itu teh. Dibagi 3 sesi. Iya, jadi yang 50 menit itu bersama dosen, yang 50 menitnya lagi itu tugas, dan yang 50 menitnya lagi itu mandiri kita belajar di rumah. Nah, jadi untuk teman-teman yang kuliah online sebenarnya tuh offline juga sama berarti ya, tidak ada perbedaan. Iya, sama. Hanya perbedaannya mungkin tidak bertemu kawan-kawan. Nah, kan kalau gitu. Kita sekarang ini kan online mah pure bener-bener online by aplikasi. Tapi kan kalau misalnya offline itu kita online-nya ada, offline-nya juga ada gitu ya? Ada. Oh, berarti sama aja gitu ya. Cuman bedanya. Ya, jadi karena corona gini ya, jadi banyak kaum rebahan ya, dan anehnya juga semangat teman-teman juga pasti terkikis lah. Ya, betul banget. Tapi sih, berhubung nih kan Bang Alia juga nih, pasti kan gimana sih memberi motivasi gitu kepada Berkuterians, kan pasti Berkuterians ini kalangan mahasiswa juga ada, dan selain mahasiswa juga ada. Nah gimana nih motivasi dari Bang Alia nih sebagai ketua DPM nih buat para mahasiswanya supaya tetap semangat nih dalam menjalankan aktivitas kuliahnya? Ya, motivasinya aja gini, lihat aja muka orang tua kalian yang telah membiayai. Nah jadi meskipun itu cuma sebatas PDF, tapi kalian tuh harus untuk membaca dan memahaminya, soalnya itu juga untuk kalian. Jika kalian paham, maka kalian juga akan bisa untuk mengajarkan dan di kehidupan nyata pun seperti itu. Kalau ngomongin orang tua tuh pasti kita juga sadar diri sih. Pasti terenjul lah gitu kan. Maksudnya kan orang perjuangannya tua tuh, belum seberapa lah kalau dibanding kita itu. Seperti itu. Nah, dari keluhan-keluhan mahasiswa yang ditampung, mungkinnya aspirasi dari mahasiswa yang ditampung oleh DPM, itu cara memecahkan masalahnya itu seperti apa sih? Ya kalau kita sih biasanya diadakan dulu rapat nih, kalau emang masalahnya nggak bisa. Rapatnya ini DPM aja atau misalnya ada perwakilan dari yang penampung aspirasi gitu? Semua aja, DPM semua. Kadang kan kalau masalah gini kita gak memungkinkan nih untuk rapat offline. Nah biasanya kita rapat tuh di online, kadang di Google Meet sama rapat di Zoom. Apakah itu efektif? Nah ya untuk itu ya kita kurang itu emang agak kurang, namun kalau gak paham dia tuh langsung via Japri nih. Japri. Ya supaya lebih paham nanti, dan akhirnya pun solusi sudah ada. Oh jadi berarti bisa beradaptasi lah dengan situasi dan kondisi gitu ya. Meskipun misalnya kita online, tapi dalam memecahkan masalah kita masih bisa gitu. Oke, good berarti ya. Terus kalau misalkan setelah dapat solusi nih, setelah dapat jawaban untuk pemecahan masalah ini, disampaikan kembali ke yang hanya kepada yang menyampaikan aspirasi atau kepada seluruh mahasiswa? Ya kita sampaikan kepada semua mahasiswa. Nah ya, itu menyampaikannya tuh lewat apa nih? Nah kadang kita ada ya di IG DPM juga ada, ataupun melalui surat edaran ke tiap kahim-kahim. Ya melalui itu aja kita. Berarti karena nanti di share gitu ya gitu. Anggota DPM juga semuanya tuh anak HMD, jadi lebih cepet lah. Oh enak lah kalau kayak gitu ya. Informasinya lebih cepet sampai ke mahasiswa-mahasiswa juga ya? Iya gitu. Terus apa lagi nih Bang Teguh nih? Selain itu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kan bisa dikatakan salah satu lembaga tertinggi di universitas kan ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, DPM itu menjadi pro ke mahasiswa kah atau pro ke kampus kah gitu? Ya kalau DPM tuh harus netral ya. Netral. Jadi kita itu adalah disebutnya tuh penyambung lidah. Jadi kalau DPM tuh aspirasi dari mahasiswa kita sampaikan ke
walek ataupun ke rektor dan ke kampus. Nah, jadi ya dari kampus pun begitu. Ketika ada informasi dari kampus kita sampaikan ke mahasiswa. Jadi intinya tuh kayak jembatan yang menghubungkan seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang pro ke A atau ke B gitu ya, tapi kita ada di tengah-tengah. Iya gitu. Nah, gitu ya. Oke. Terus apa? Mungkin ada lagi pertanyaan nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya sih banyak, tapi karena waktu kita terbatas. Iya sih ya. Iya, mungkin di apakah Bang Alia juga ada kesibukan yang lain mungkin ya. Mungkin ini informasinya udah cukup lah gitu untuk Berkuterians. Nah, gini pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir. Untuk selaku ketua DPM yang penampung aspirasi dari mahasiswa, memberikan apa sih yang akan diberikan untuk perubahan dan kemajuan Universitas Nusa Putra? Kan kita pasti nih namanya pemimpin baru yang ditunggu itu perubahan. Maju progresnya. Nah, jadi kita lihat aja dari kampus kita tuh udah go internasional. Go internasional. Ya, jadi mantap dong. Kita itu harus sering berkaca kepada luar negeri. Nah, kenapa sih di ospek kita tuh gitu-gitu aja? Kenapa enggak lihat di Jepang gimana, di Malaysia di mana? Nah, jadi sebagai tugas saya tuh membimbing teman-teman ketua-ketua juga supaya bisa merubah budaya-budaya dari STT itu menjadi kampus yang multikultur, karena dulu itu di kampus kita yuk kebanyakan ospek itu ada jurit malam apa gimana. Sekarang tuh akan dirubah supaya multikultur itu ada. Berarti untuk selanjutnya mungkin kemungkinan di mabi-mabi selanjutnya tuh akan ada perubahan berbeda dengan yang sebelumnya berarti nih. Iya, contoh kecilnya juga kemarin nih, Mabim itu sangat berubah banget kan dari tahun 2018 sampai 2020 tuh berubah banget. Jadi kita juga sebagai genusian ya yang jenius dan beriman, kita tuh harus bisa lah adaptasi meskipun Corona ini sudah 1 tahun lebih sekarang tuh kita tuh harus bisa adaptasi sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu awalnya kita dikasih materi nih dari A, nah kita tuh udah harus paham sampai Z gitu. Jadi supaya mahasiswa itu emang mahasiswa gitu, jangan sekedar kita neng-teng pakai almet tapi otak kita tuh jarang baca gitu. Betul. Karena kalau dari mahasiswa asumsi mahasiswa oleh masyarakat tuh kayaknya benar nih, mahasiswa itu tahu segalanya. Berarti kita tuh harus membenarkan asumsi masyarakat tuh dengan sebuah pembuktian. Jadi bukan hanya penampilan mahasiswa, tapi isiannya pun, dalamnya pun mahasiswa. Kualitasnya harus mahasiswa. Betul banget. Pertanyaannya mungkin udah cukup. Udah cukup ya. Okay. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di program kita. Nah, terus aku mau ngingetin juga buat para Berkuterians, jangan lupa terus saksikan channel YouTube Nuansa Media, acara kita dan acara-acara yang lain juga ada di Nuansa Media ya. Nuansa Media, betul banget. Nah, nanti juga ini nanti kita akan tayang juga di Nuansa Media nih sama Bang Alia. Nah, ini acaranya Berkuter Pods Nuansa. Nah, program podcast ya. Ini jargonnya dulu tadi udah diajarkan belum sih? Jargon? Belum ya? Aduh. Belum. Oke, untuk penenangan kita terlalu serius soalnya pembawanya. Kita terlalu serius. Oke, untuk terlalu asik. Jargon kita nih sapaan Berkuterian. Ya. Nah, sapaan Berkuterian itu kita bilang berkuter pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, berkuter itu artinya berkomunikasi untuk terkoneksi. Terkoneksi. Berkuterian itu para penonton kita gitu. Nama fansnya kalau nanti juga Bang Alia jadi Berkuterian sih ya. Harus dong, harus. Udah diundang juga ke sini. Wah, mantap. Oke, bisa ya Bang ya? Oke, bisa. Oke. Mungkin dibimbing sama Bu Mei, silakan. Sama Pak tunggu aja. Berkuter pos nuansa. Nih, aku contohin dulu coba. Berkuter pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Ya. Kalau Berkuterian mungkin udah tahu nih, tapi berkomunikasi, berkuter pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Okay. Jadi komunikasi kita itu untuk terkoneksi. Oke. Bisa ya Bang ya? Oke, kita sambil ke Berkuteriansnya supaya ini nih Bang Alia, ketua DPM kita. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkuter pos nuansa, berkomunikasi untuk koneksi. Oke ya. Ini ada peserta masuk nih. Ngapain dia? Kita udah mau closing. Apaan ini, Pak? Ada cenderamata buat Bang Alia. Oke, ini apaan tuh, Pak Teguh? Ini kayaknya ada salah satu cenderamata. Ya, tadi kan Bapak untuk narasumber kita ya. Oh iya, betul banget. Sok diberikan. For attending berputar pos nuansa. Oke, saya berikan aja. Langsung aja deh, kasih aja deh. Oke, ini
kepada Bang Alia, saya serahkan sertifikat sebagai kenang-kenangan ya dari kita. Mudah-mudahan dipajang. Ya, nanti bisa difigurain atau gimana lah. Jadi supaya inget terus bahwa Bang Alia pernah diundang ke acara kita. Berarti setiap narasumber Bintang pasti akan dikasih loh. Setiap narasumber pasti dikasih kenang-kenangan dong ya? Pasti, siapapun itu. Oke. Terus minggu depan narasumbernya siapa nih? Siapa ya? Nah, buat para berkuterian ya yang ada di rumah atau dimanapun berada, boleh nih kasih saran ke kita ya kan nanti di kolom komentar. Di kolom komentar atau misalnya mau japri atau gimana ya kepada kita gitu. Boleh. Gitu. Nah, nanti bisa tuh kasih saran gitu. Ya, rekomendasi aja maunya siapa sih gitu yang terus bakal dihadirkan. Mau bahas apa itu boleh itu boleh. Rekomendasikan di kolom komentar. Jadi sebagai ini juga yang paling menarik kita akan pilih ya. Ya, betul banget. Oke, bisa di kolom komentar ya. Ya, betul banget. Gini Bang, kita kan sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Tapi Boleh gak sih kalau kita misalkan mau kepo-kepo gitu? Boleh. Boleh. Terus kalau boleh tahu nih sosial media Bang Alia, Instagram deh. Nama Instagramnya apa? Nah, catat. Instagram DPM aja ya kalau masalah DPM mah. Oh, kalau masalah kan tadi kita seputar DPM. Ini seputar berarti DPM, boleh. DPM. Apa nih DPM-nya? @dpm_nusaputra. @dpm_nusaputra. Jangan salah loh. Untuk bertanya-tanya tentang seputar DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau nanya-nanya ke Bang Alianya, ada gak IG-nya gitu? @aajabar gitu. Jabar. AA Jabar. Iya. AA Jabar. Jawa Barat. Berarti asli orang Jawa Barat kan? Nah, betul banget. Oke, terus apa lagi nih Bang? Terima kasih ya Bang. Udah aja nih. Kita langsung itu aja. Kesimpulannya, oke lah. Jadi apa nih kesimpulannya? Jadi nih berkoterian, kesimpulannya pada pertemuan kali ini bersama narasumber atau bintang tamu kita, Ketua DPM Bang Alia. Jadi nih kan kita tadi banyak bahasnya itu seputar DPM, seputar organisasi dengan tema The Power of Leader. Nah, berarti untuk menjadi seorang pemimpin itu tadi yang pertama apa? Kita harus kuat mental dan siap juga, siap juga dibenci. Intinya siap dibenci. Ya, dibenci itu bukan berarti kita jelek, bener gak? Itu Betul. tuh cobaan, semakin tinggi pohon ya, maka semakin kencang anginnya. Nah, kalau kata pepatah mah begitu. Nah, kemudian kita juga untuk para mahasiswa nih, para berkuterian yang ada di rumah atau dimanapun berada, kan pasti banyak juga dari kalangan mahasiswa. Nah, jika ada keluhan atau misalnya apa ya, menuangkan aspirasinya. Nah, ada aspirasi masukan untuk kampus ini ataupun masalah tentang keuangan apapun itu, jangan sungkan-sungkan untuk langsung ke DPM, ada divisi advokasi dan advokasi itu. Ya, advokasi. Nah, terus ada divisi advokasi, nanti bisa disampaikan kepada para koordinatornya dan para anggota advokasi itu. Kemudian nanti disampaikan oleh Bang Alia, disampaikan ke pihak kampus. Jadi DPM juga merupakan jembatan. Ya, jadi tidak ada keberpihakan entah itu kepada mahasiswa ataupun kepada kampus. Jadi welcome aja gitu ya. Ya, betul banget nih. Itu. Oke, mungkin cukup kesimpulannya seperti itu. Cukup sekian lah. Mungkin ada lagi sedikit dari ada tambahan sedikit. Tadi kan Bang Ali itu sebagai ketua ya. Ada sedikit quotes buat para berkuterian yang ingin menjadi pemimpin. Nah, gimana? Jika maaf Tibo. Jika kalian ingin menjadi pemimpin, siaplah dibenci, dan jika tidak mau apa ya tadi? Tadi kata Bang Ali aja deh. Gimana tadi? Yang tadi. Jika kalian ingin menjadi pemimpin, siaplah untuk dibenci. Jika tidak ingin dibenci, jadilah tukang es krim. Oh, itu maksudnya saya lupa. Oke, terakhir kita akhiri ya pertemuan kali ini, kita dengan jargon lagi sekali lagi. Oke, boleh? Jargon lagi, tadi udah hafal? Ya, udah hafal. Oke, sebelum mengakhiri ya? Ya, mengakhiri ya berkoterian siap. Oke, 1, 2, 3. Berkuter Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.